Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Saya Birgi Putri bersama Ferry Cowboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa, juga kemampuan untuk membaca karakter dan kepribadian. Kali ini akan mengupas lebih dalam tentang Kaesang Pangarep, hanya di sudut pandang Ferry Cowboy. Kaesang Pangarep lahir 25 Desember 1994, adalah anak ketiga dari Presiden Joko Widodo. Suami dari Erina Gundono tersebut merupakan seorang pebisnis, namun keputusannya baru-baru ini untuk masuk ke dalam dunia politik langsung menjadi berita hangat dalam dunia politik Indonesia. Hanya dalam hitungan hari setelah bergabung dengan PSI, yaitu Partai Solidaritas Indonesia, ia langsung dilantik menjadi ketua partai. Keputusan Kaesang untuk memilih partai yang berbeda dengan ayah, kakak kandung, dan kakak iparnya tersebut, menurutnya adalah salah satu bentuk demokrasi dalam berpolitik. Sosok Kaesang yang masih muda, dengan gaya bicaranya yang santai, humoris, namun tetap berisi, membuat pandangan orang, khususnya anak muda, menilai bahwa politik bukanlah hal yang menakutkan. Bila politik dilakukan dengan cara yang benar dan orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan. Dalam pidatonya saat pelantikan menjadi ketua partai PSI tersebut, Kaesang mengaku keputusannya untuk terjun ke dunia politik terinspirasi dari sang ayah yang saat ini masih menjabat sebagai Presiden Indonesia sampai periode 2024 nanti. Keberadaan Kaesang dalam memberi warna baru di dunia politik berhasil merubah pandangan bahwa dalam demokrasi, politik bisa dilakukan dengan cara yang apa adanya dan sederhana. Menurut sudut pandang Ferry Cowboy, berita tentang Kaesang Pangarep heboh. masuk ke dunia politik ini langsung jadi selebriti, langsung mencuri banyak perhatian. Selain dia adalah anak dari Presiden Joko Widodo, tapi menurut yang lo lihat dan lo rasakan, ya, apa yang membuat kehadiran Kaesang yang baru terjun ke dunia politik ini berbeda gitu? Cerdas. Cerdas, terus sosok anak muda penyemangat, Oke. sosok anak muda inspiratif, sosok anak muda mandiri, sosok anak muda masa depan bangsa. Ditambah lagi dia anak seorang presiden, Ya, jadi pas kan. Makanya dia kehadirannya itu bawa pengaruh. Sekalipun anak presiden sekalipun, kalau tidak inspiratif, oke. kalau tidak cerdas, artinya emang kepribadiannya yang keren. Murni kepribadian yang Iya, akhirnya, kepribadiannya keren. Dia salah satu pengusaha muda sukses, ya, diakui atau tidak. Nah, keberuntungannya adalah dia anak seorang presiden. Jadi ya wajar lah kehadirannya jadi warna baru dalam warna dunia baru. politik. Iya. Ya.
Menurut yang lo lihat, lo rasakan, Kaisang sendiri ini orangnya gimana? Pribadi yang punya sikap. Itu yang paling dominan. Ya iyalah, punya sikap. Ketika dia memutuskan untuk masuk di PSI, ya menurutku itu salah satu dari sikapnya. Aku tidak melihat dia disuruh. Oh, Aku juga tidak melihat dia dipersiapkan untuk apa. Aku juga tidak melihat dia diatur sehingga harus kemana. Ya orangnya pribadi yang benar-benar menentukan pilihan hidup. Sekali lagi keberuntungannya dia anak seorang presiden. Menurutku itu keberuntungan. Kebetulan dia anak seorang presiden kan. Aku tidak merasa dia disuruh. Jadi ketika dia memutuskan untuk memilih PSI, ya benar-benar keputusannya, benar-benar kemerdekaannya. Yang gua rasa seperti itu gitu. jadi nggak ada sama sekali dituntun, dipaksa. Enggak lah. Gitu ya. Benar-benar keputusan pribadi dari hati. Ya dari hati. Dari bapaknya sendiri aku tidak merasa bapaknya mengatur itu. Kelihatan kalau orang tertekan, kalau orang diatur. Nggak usahkan aku. Ya orang biasa aja yang melihat secara lahiriah akan tahu itu. Nggak ada aku ngelihat sosok bapaknya tuh sosok arogan, sosok menjadikan anak tuh alat, nggak ada. Dari kakaknya nggak ada. Jadi benar-benar demokrasi. Benar-benar demokrasi. Ya kalaupun ada berita ini itu dimiring-miringin aja. Karena dia berpengaruh makanya heboh. Karena berpengaruh Secara makanya pribadi, banyak berita secara miring. pribadi dia berpengaruh. Kebetulan dia anak seorang presiden. Soal dia masih muda, atau orang yang dewasa, atau orang tua, ya itu kan dinilai dari pemikiran. Ada orang tua yang pemikirannya tidak maju. Ada orang muda yang pemikirannya maju, kan kembali ke pemikiran. Pengalaman hidup itu tidak ditentukan oleh usia muda atau usia tua. Ada yang usianya tua, tapi kan pengalaman hidupnya tidak jadi guru. Ada yang masih muda, tapi pengalaman hidupnya jadi guru. Ya. Jadi kalau ada berita begini begitu, menurutku ya karena dia berpengaruh itu aja. Kalau nggak berpengaruh, Ya nggak akan dilihat secara pribadi ya. ya. Berpengaruh secara pribadi. Kebetulan dia anak seorang presiden ya tambah lah. Ya itu tadi. Menurutku apapun yang diputus, bukan apapun sih, apa yang diputuskan Kaisang untuk terjun ke untuk dunia politik. terjun ke dunia politik, kemudian dia memilih PSI, Iya. ya murni keputusan hidupnya. Dan aku juga sekali lagi ucapkan aku tidak melihat figur bapak yang arogan, yang mengatur anaknya untuk jadi apa gitu, enggak. Karena kalau memang seperti itu, nggak mungkin lah semua anaknya sukses. Semua anaknya sukses, anak dan menantunya. Benar-benar diberi kemerdekaan Iya, untuk memilih. Dan aku terutama Kaisang ya,
Ya di satu sisi diakui atau tidak dia bangga punya bapak presiden. Tapi di sisi lain dia tidak menggunakan kepresidenan bapaknya gitu. Untuk jadi sesuatu. Iya, gitu. Jadi benar-benar menurutku figur dia, gitu. Figur dia, kepribadian dia gitu. Sekali lagi diakui atau tidak dia anak muda yang bermasa depan. Ya wajar lah, bawa pengaruh. Kebetulan bapaknya presiden, ya tambah bawa pengaruh lah. Sekalipun bapakku ini presiden, aku aja deh. Kalau aku tidak cerdas, akan jadi sesuatu. Enggak. Ini dari sisi Kaisang kan, pasti nanti kita bahas dari sisi partai kan. Ya.